Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya kepada mahasiswa yang saya banggakan. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas terkait data warehouse development methodology. Nanti ini metodologinya seperti apa, itu nanti bisa dilihat ya. Sebelum perkenalkan, nama saya Sony, saya di Department of Information Technology, Faculty of Engineering, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke. Jadi kalau terkait metodologi, ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi nanti kalau Anda bikin skripsi, itu mesti ditanya, metodologinya apa? Maka di sini data warehouse development metodologi ada dua. Yang pertama adalah waterfall metodologi. Nah, ini adalah metodologi yang cukup lama ya. Tapi saat ini masih mumpuni ya. Nah, ini masih mumpuni. Nah, ini nanti Anda bisa menciptakan metodologi yang kira-kira itu bisa dipakai orang sampai puluhan tahun. Nah, ini terbukti ya, sampai saat ini masih dipakai dan banyak sekali orang yang masih mempertahankan ini karena logikanya enak ya, dan itu bisa diterapkan di banyak ya, di banyak pekerjaan, pembuatan aplikasi, pembuatan apapun ya gitu. Yang kedua ini ada namanya model iteratif metodologi, ya ini sangat berbeda dengan waterfall ya. Oke, nah waterfall nanti di sini yang terpenting adalah ada step ya, step yang dibutuhkan ya. Jadi harus ada accomplishment, artinya step ini selesai baru ke berikutnya ya. Dan juga dilaksanakan ini secara urut ya, ya, harus secara sekuensial atau urut. Nah, nanti di sini harus dilakukan ya urutannya itu dari yang atas ke bawah, yang selesai ke bawah lagi gitu. Nah, nanti juga ada beberapa variasi ya, variasinya ya. Mungkin walaupun itu waterfall, tapi bagiannya itu bisa bermacam-macam ya. Nanti di sini misalnya ada studi kelayakan, untuk analisa kebutuhan, untuk mendesain arsitektur, ya, arsitekturnya seperti apa, baru desainnya, baru dibuat, setelah itu di testing, setelah testing di deploy, ya, di deploy, testing dulu oke, baru di deploy, artinya benar-benar dipasang. Ya, testing kan bisa di mana tempat ya, tapi kalau deploy itu langsung perfect di tempatnya dan diuji langsung, baru dioperasikan. Nah, secara umum seperti ini ya, waterfall metodologi. Dan ini bisa menjadi dasar Anda, misalnya Anda skripsi. Nah, ini buku ini itu bisa menjadi acuan Anda, referensi Anda. Jadi kalau bikin sebuah konsep di dalam penulisan ilmiah itu harus ada referensi. Nah, ini adalah model waterfall ya, dari studi kelayakan, analisa kebutuhan, membuat arsitektur, mendesain, mendevelop, membangun, melakukan uji atau testing, mendeploy atau langsung implementasikan ke tempatnya sampai mengoperasikannya. Nah, ada lagi karena perlu pemilihan yang lebih pasti, maka di sini ditambahkan ada dua, ada infrastruktur, setup, dan project management. Maka di sini Anda bisa lihat di mana tahapan untuk infrastruktur yang harus disiapkan, yang harus dibuat, itu mulai dari arsitektur sampai dengan deploy. Di mana harus ada project manager, nah ini harus ada project manager, PM. Maka nanti Anda suatu saat akan menjadi PM ya, project manager di sebuah perusahaan. Nah, ini penting peranannya project manager ini.
dan skopnya pekerjaan project manager itu semua ya, dari studi kelayakan sampai operasionalnya. Maka Anda bisa lihat seperti itu ya, ditambahkan ya biar lebih valid. Nah, itu ya, ini menjadi dasar ini. Anda mau skripsi, mau melakukan hal ini oke gitu. Maka saya akan menawarkan judul rencana ini ya. Karena kita masih minim sekali yang lulus tepat waktu. Bayangkan, kita harusnya lulus tepat waktu sekitar 50%. Tapi kenyataannya kemarin, kita hanya lulus berapa ya? Orang 6 atau berapa? 6 dari 6 dari 70 atau 6 dari 80. Itu berapa orang ya? Nah, misalnya 7 orang dari 70, itu berarti kan belum 10%. Nah, itu nanti saya insya Allah akan menawarkan judul untuk pembuatan data warehouse, data mining, ya, data warehouse misalnya nanti bisa 5 orang ya, data mining 5 orang, bikin web 5 orang gitu ya. Nah, jadi bisa banyak ya, sehingga ya saya nggak akan bikin banyak-banyak sih, yang minimal berapa lah 10 atau 15 anak, nah, biar bisa lulus tepat waktu gitu ya. Nah, nanti kasihan kita kapan dapat A atau unggul gitu ya ini. Ini seperti ini ya, jadi ini bisa Anda pilih, ini lihat ini pemilahannya. Dan saya lihat masih jarang ini, masih jarang orang pakai, rata-rata pakai yang tadi. Oke, maka di sini ada beberapa keterangan ya, studi kelayakan itu yang mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan ya. Ini biasanya high level. Kalau kita lewat low level nggak bisa. Jadi artinya studi kelayakan itu kan biasanya langsung ya, yang pimpinan atau apa yang bisa melakukan brainstorming ya terhadap semua permasalahan yang ada. Kemudian ada rekrutmen, ini adalah untuk mengetahui detail prosesnya, bisnisnya, datanya, isu-isunya apa. Nah, nanti ini akan disusun ya, disusun sehingga nanti pada saat kita set visit, disiapin dulu konsepnya dan sebagainya. Pada saat kita visit ke tempat, langsung aja, lebih efisien waktunya. Ya, nanti arsitektur gitu ya, nanti ada desain. Nah, ini sudah desain kan, kalau kemarin arsitektur nanti kan Anda sudah tahu ya, nanti ada alirannya, ada aliran flowchartnya, aliran datanya, itu nanti sudah mulai dipikirkan ya, storage-nya, database servernya, ya, network-nya seperti apa, penyimpannya seperti apa, nah, itu sudah mulai disiapkan. Itu adalah arsitekturnya, arsiteknya seperti apa, gambar kemarin dulu arsitekturnya seperti apa, baru didesain. Nah, desain nanti ini ada tiga bagian utama ya, 3 main part, 3 bagian utama dari data warehouse system. Itu ada data store, menyimpan, ETL ya untuk memindah ya, ekstrak, transformasi, load, sama front end-nya ini. Nah, tadi disebutnya itu bagian infrastruktur kan, nah ini penting. Kemudian nanti juga develop, itu nanti juga nggak mudah ya develop. Ya tadi ada data store, ETL itu ya, nanti dibikin sampai front end-nya. Nah itu. Ada testing ya, jelas ini testingnya gimana. Setelah itu diinstali semua, diaplikasikan, database-nya, Windows-nya, ya Visual Studio-nya misalnya pakai itu ya, ada SSDT, ada SSIS, SSAS, SRRS, itu Anda sudah merasakan indahnya praktikum gitu ya, install dulu gitu, itu sudah komplit itu ya. Nanti mau skripsi seperti itu ya, instalasi sudah ada, jadi bekal ya, modal utama kuliah ini. Nanti misalnya bikin data warehouse untuk apa gitu, untuk UMY sudah banyak ya, kalau Anda berkeinginan ini banyak banget data-datanya, ini nanti kita bisa bekerjasama dengan lembaga BSI dan sebagainya. Deploy ini ya, nanti ini ya,
Apabila sudah siap sistemnya, nanti kita akan tempatkan ya itu komponen-komponennya. Nah, ini langsung di dalam tempatnya di mana ya, untuk misalnya lokasi ya, posisi ini harus semuanya harus standar ya. ETL sistemnya, data store-nya, front end-nya itu semua harus benar-benar fix ya. Baru operasionalnya. Jadi harus ditunjuk itu pada saat operasional harus jelas usernya ya, untuk database-nya siapa, untuk aplikasinya siapa, harus ada tim ya, tim untuk apa? Untuk mengadministrasi data warehouse dan support user. Jadi kalau kita bikin sistem itu mudah, ya susah juga sih bikin sistem, tapi mau mengimplementasikan itu lebih susah, karena itu harus melibatkan banyak orang dan banyak kebijakan, tidak hanya orang tapi kebijakan. Nah itu berarti ada infrastruktur setup ya, ini nanti di sini adalah big task, jadi pekerjaannya sangat besar ya. Nah, jadi ini apabila nanti kamu itu ketika kamu membangun sebuah aplikasi itu kan butuh sebuah persiapan ya untuk produksi ya di environment-nya. Nah, nanti apalagi nanti sampai ini ya, apalagi menjalankan ya itu pembangunan dan testingnya seperti apa gitu. Nah, nanti di sini berarti apa? Project management. Nah, itu. Jadi project management itu adalah orang yang pioner ya, bagaimana memainten ya, bagaimana nanti dia harus merencanakan ya, plannya seperti apa gitu, mengatur ini pekerjaannya, tugas-tugasnya sangat banyak ya, tugasnya ini harus semuanya harus diatur secara baik gitu ya, termasuk dia harus pinter ya berkomunikasi dengan stakeholder ya, hostnya siapa, usernya siapa, developernya siapa, termasuk sering rapat, bikin laporan, terus juga menganalisa ini ya masalah-masalah ya, riak gelombangnya, resikonya ya, jauh mana, semuanya harus di apa ya, kayak kita mengelola project kan seperti itu ya. Nah, itu maka ada harus namanya kuliah itu nanti harus kerja praktek ya, karena nanti harus tahu di sanalah aktual Anda nanti bekerja cari duit gitu ya. Maka banyak risk management ya, banyak resiko-resiko ya, ancaman resiko ya, dan semuanya itu harus apa? Harus bisa disolusikan ya. Nah itu maka project management atau project manager itu sangat penting banget ya. Nanti biasanya ini orang ini sudah lama, jadi PM itu sudah lama ya, berjuang dari bawah ya, kayak Anda kuliah nanti kerja atau kerja kan ya bertahap kan. Pertama mungkin jadi front office, bukan front office lah ya, teknisi programmer ya, habis itu naik pangkat menjadi supervisor, kemudian mungkin menjadi kepala cabang berapa tahun nanti punya anak buah banyak, pinter manajemen, baru menjadi project management. Nah, ini posisi ideal ya. Nah, ya ini mungkin sharing aja kalau Anda ya mungkin di usia 40 ya, 35-40 itu Anda sudah menjadi PM itu ampuh itu ya. Itu ya, saya itu dari bawah ya, dari nol dulu sama ya, dari core lab, dari sekprodi, dari kaprodi, jadi dulu dari bawah laporan ya, komplit ya sama seperti Anda nanti kalau Anda karirnya bagus ya bisa cepat gitu ya, usianya tidak harus tua sudah menjadi project manajemen ini gitu. Jadi Anda kuliah itu harus punya itu ya, punya tujuan ya, kayak tadi, kayak metodologinya seperti itu. Nah, top level itu ya lumayan lah gitu ya. Tetapi walaupun ada metodologi waterfall yang sudah terkenal ya sampai sekarang ya, itu. Nah sekarang inilah ada iteratif. Mohon bisa di-mute, ini tak rekam ya Mas ya. Mohon bisa di-mute ya, ini tak rekam.
Dan saya upload ke YouTube ini malulah ya, ada suara-suara liar di sana ya. Nah, berikutnya adalah ini ada iteratif metodologi. Nah, ini adalah sebuah prinsip dasar dari sebuah iteratif metodologi. Ya, tujuannya apa? Sama ya, untuk sebuah penyelesaian ya, sebuah masalah yang besar, tetapi nanti ini dibagi menjadi beberapa porsi ya. Ya, nanti diporsi, jadi bagi-bagi gitu, dibikin bagian-bagian. Nah, sehingga nanti permasalahan yang ada itu punya porsinya masing-masing gitu, nggak usah pusing. Kalau tadi kan kayak semuanya harus bergantung ya, bergantung dari studi kelayakan. Kalau belum selesai ya lainnya domblong, baru ke sini, baru ke sini. Tapi kalau ini nanti seperti ini, ya, dibikin semacam iterasi ya ini. Jadi semuanya bisa bekerja secara paralel. Ya kayak laptop CPU itu kan kerjanya paralel. Ada buka Office, ada buka PowerPoint, ada buka internet, itu kan semuanya bisa bekerja. Nah, nanti di sini itu multiple iteration ya, ada functionally 1 sampai berapapun bisa Anda ciptakan, tetapi nanti semua itu sudah dibagi. Oh, ETL orangnya ini, iterasi satunya mungkin tahapannya apa. Ya, data store-nya mulai, aplikasinya mulai. Jadi mereka sudah asik bekerja ya, dengan project itu lebih cepat ya, lebih cepat karena semuanya sudah punya pekerjaan. Cuman permasalahannya adalah ini harus ditunjuk oleh orang-orang yang sudah profesional. Oke lah, misalnya pertama yang model waterfall itu untuk project first ya, project pertama kali. Ya, misalnya dulu pengalaman saya, misalnya project pertama kali adalah kita bikin informasi di Medan misalnya ya, di UMSU Medan misalnya. Nah, setelah program itu jadi gitu ya, kemudian banyak permintaan dari kampus-kampus yang lain, sistemnya itu, dan nanti baru bisa dibikin seperti ini. Baru dibikin untuk kampus-kampus lain. Nah, artinya apa? Kita sudah punya satu prototipe, nah itu bisa dikerjakan, kan hampir mirip itu. Nah itu, nah nanti seperti itu. Nah, nanti kalau ada punya data baru sekali ya prototipe sekali mungkin masih waterfall, tapi begitu ada project yang kedua bisa melaksanakan pakai ini. Nah, nanti Anda selaku project manager kan bisa ngatur, ini jago di ETL, ini jago di data warehouse, ini jago di app, itu kan bisa kerja bareng gitu. Nah, sehingga lebih cepat gitu ya. Nah, ini kalau model siklusnya kayak lingkaran ya. Nanti seperti ini, ada yang bagian desain, ya ini kan dari desain, dari develop, ya di testing, deploy, terus ini muter gitu. Walaupun ini mungkin dari skup yang kecil ya, sampai dengan way yang sangat besar. Maka di sini sekali lagi ini sistem arsitektur untuk iterasi 1 misalnya. Nah, iterasi 1 ya misalnya arsitekturnya ya sudah ada ya, sudah gambar dulu. Nanti iterasi 2 untuk bagian ya mungkin ini gambarnya sudah jadi, bisa mulai mungkin bagian dari ETL. Kamu saya kasih satu server diinstal, nah gitu. Jadi baru misalnya yang tengah itu untuk apa? Untuk ETL servernya diinstal. Kamu database, install database-nya. Nah, kan bareng-bareng tuh diinstal. Install kan cepat, paling berapa jam selesai, diserahkan ke bagian database, dikonfigurasi. Itu. Kemudian bagian apa lagi? Bagian app-nya install, misalnya Visual Studio dan sebagainya. Nah, itu. Jadi bisa bareng-bareng. Database-nya kan sudah ada semua itu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini adalah misalnya untuk aliran data untuk iterasi 1. Nah, ini untuk aliran datanya. Nah, datanya apa? Ya disiapin dulu, misalnya udah ngerti, ini gambarnya seperti ini toh, berarti disiapin itu. Ini database untuk JET mana, database Jupyter mana, Web Tower apa.
Jadi database itu kan bisa bermula dari mengumpulkan ini iterasi satu mungkin ini apa? Sini semua dikirim nih datanya. Misalnya data zip-nya ya, mungkin apa? Ekstraknya data dari JIT mana, Jupyter mana, disiapin dulu semua, ini tahap pertama. Tahap kedua SQL-nya sudah diinstal. Tahap berikutnya ya iterasi berikutnya sudah mulai diinjekkan ya gitu dan seterusnya seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga akhirnya bisa terjadi lebih cepat. Jadi kuliah sore ini bahwa waterfall metodologi itu adalah yang paling umum digunakan. Dalam apa? Dalam membangun sebuah software. Termasuk juga data warehouse. Nah, ini itu ya. Kemudian ada tiga stream utama ya. Bagian utama dari pekerjaan adalah ETL, data store sama front end app. Nah itu. Kemudian nanti di dalam di dalam metodologi waterfall itu ya ada ini go live one. Jadi ada sekali ya, siklusnya kan sekali ya dari atas ke bawah. Ya, kemudian ada iterasi itu adalah live many time. Ya, kalau dia waterfall itu go live once sekali ya. Kalau dia iteratif adalah go live many time. Nah, jadi waktunya tadi Anda lihat bisa banyak. Kemudian ada beberapa ya yang harus diperhatikan. Ada risiko periode selama testing. Maka pada waterfall itu biasanya dikasih kayak feedback gitu ya. Ada penyempurnaan, tidak hanya sekali siklus tapi bisa juga misalnya bagian tertentu bisa balik lagi ya, dengan feedbacknya itu. Oleh karena itu ini metodologi penting ya, apalagi nanti Anda akan melakukan ya pekerjaan software development. Anda kan programmer. Ada juga bikin data warehouse. Itulah urutan dan ini bisa menjadi bahan referensi Anda untuk bikin skripsi atau bikin tugas KP. Dalam metodologi apapun dalam penulisan ilmiah itu bisa dipakai metode waterfall. Oke, saya kira gitu untuk kuliah terkait data warehouse metodologi sore ini. Saya akhiri, nah walaupun ada sesi tanya jawab ya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.